لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, sih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah halaqah ilmu yang mudah-mudahan kita semua mendapati keutamaan daripada sebuah majelis ilmu yang mana Rasulullah SAW mengatakan, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu daripada rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari apa yang terdapat dalam Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan di hati orang-orang yang ada dalam majlis tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan yang kedua, majlis ilmu ini diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan majlis ilmu ini dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ada dalam majlis ilmu ini di hadapan para malaikatnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keikhlasan dan mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sejatinya yang mengisi kajian pada pagi ini adalah ustaz kita, guru kita, yaitu Ustaz Mursalin Basyah, tapi karena beliau dalam kondisi kurang sehat, ya, maka pada pagi ini saya akan mengisi kekosongan kajian pada subuh yang berbahagia ini. Kembali juga kita mengkaji tentang permasalahan seputar harta, karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam Al-Qur'an setidaknya Allah mensifati harta itu ada dua macam. Ada di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46 di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati harta itu dengan zinah, perhiasan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi al-mal, harta, dan juga anak-anak, wal banun, zinah, perhiasan dalam kehidupan dunia. Dan juga tak jarang yang namanya harta dalam sebuah keluarga itu, ataupun harta dan keluarga itu terkadang juga bisa menjadi fitnah. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Jadi ujian. Kadang-kadang ketika ada orang diberikan kekurangan harta, dengan kekurangan harta itu dia taat kepada Allah. Malah sebaliknya ketika dia diberikan nikmat yang banyak, harta yang banyak, bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang seperti ini hati-hati, ya. Jangan kita mengira Allah kasih nikmat bagi kita,
kita menganggap Allah sayang sama kita, tapi kita tidak dekat dengan Allah. Ya. Ada orang seperti itu. Dalam hal dunianya Allah berikan, Allah mudahkan dia. Tapi dia sendiri bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan itu semakin jauh. Ya. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sejatinya setiap nikmat-nikmat itu tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga terlebih jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi yang berbahagia ini kita sedikit mengupas tentang permasalahan dalam memberikan hibah. Ya. Jadi yang namanya hibah itu adalah pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Terkhusus lagi terkadang dalam sebuah keluarga ataupun ada seseorang merasa khawatir karena dia banyak meninggalkan harta, ya. Lalu dia merasa khawatir ini nanti kalau dia meninggal khawatir ahli warisnya ribut, sehingga dia langsung bagi-bagi harta terus. Ya. Maka ada beberapa kekeliruan yang terjadi dalam masyarakat, ya, berkaitan dengan hibah tersebut. Contoh misalkan yang pertama, tidak adanya akad yang jelas. Ya, jadi akadnya enggak jelas. Misalkan ketika ada seorang orang tua memberikan, ya, ataupun mengatakan kepada anak pertamanya, nak, kamu kelola toko A misalkan. Ya. Lalu dia katakan kepada anak yang kedua, nak, kamu urus tanah B. Ya. Lalu anak ketiga dan lain sebagainya. Maka ini harus jelas akadnya apa. Apakah ini sebagai hak guna saja, ya, ataupun ini pemberian, ya, hibah, ya, ataupun wasiat atau dan lain sebagainya. Jadi akadnya itu harus jelas. Karena kenapa jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika meninggal bapaknya nanti, ya, maka terkadang anak yang diamanahkan itu menganggap itu sudah jadi milik dia, ya. Apalagi kalau terjadi perbedaan harga yang sangat mencolok misalkan. Oh, harga ruko karena berada di lokasi yang strategis itu nilainya sekian. Oh, harga tanah tadi, ya, ataupun ada toko di tempat lain karena dia agak masuk ke dalam itu lebih murah harganya. Sehingga anak yang mendapatkan bagian yang dia merasakan itu bagian lebih murah ataupun lebih kecil daripada abangnya yang besar, dia merasa, oh ini tidak adil nih. Ya. Dan dari awal pun tidak ada akad yang jelas. Ya. Jangan sampai juga anak yang pertama mengatakan, ini kan sudah dikasih sama ayah. Ya. Jadi kalau dikasih ini bagaimana? Apakah hibah? Kalau hibah tentu ada syarat dan ketentuan-ketentuan hibah. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu contoh yang lain misalkan hibah antara suami istri. Ya, ini juga sering terjadi permasalahan di kemudian hari ketika akadnya tidak jelas. Ya. Contoh misalkan setelah mereka menikah, dibuatlah sebuah rumah. Ya. Sudah jadi sebuah rumah, lalu suaminya bilang sama istrinya, Dek, ini rumah ini buat adik aja. Ya. Maka ini akadnya apa nih? Apakah hibah ataupun apa? Ya. Ataupun hanya sekedar begitu saja. Walaupun misalkan akta kepemilikan rumah tersebut atas nama suami misalkan. Ya. Jadi yang jadi permasalahan di kemudian hari ini, ya, yaitu ketika misalkan suaminya meninggal dunia, ya, nanti si istri kan mengklaim itu harta itu sudah dihibah buat dia. Ya, tapi karena akadnya nggak jelas dari awal, ya, sehingga ini pernah terjadi permasalahan suatu kasus. Suami istri menikah, ya, lalu
belum dikaruniai keturunan, kemudian suatu ketika suaminya ini bilang sama istrinya bahwasanya rumah itu untuk dia, untuk istrinya. Ya. Suatu hari meninggal suaminya, jadi duduk musyawarah antara ahli waris, istri dan keluarga daripada pihak almarhum suami, ada abang dan adik dan sebagainya. Jadi ketika duduk itu istri mengatakan kepada di forum musyawarah itu bahwasanya rumah itu sudah dihibah buat dia, ya sudah dikasih buat dia. Tapi pihak keluarga suami bertanya lagi, mana bukti kalau almarhum ada hibah? Nah, ketika nggak ada bukti, ya hanya sekedar ucapan saja, akadnya pun nggak jelas, maka ini jadi permasalahan. Ya. Karena dari pihak keluarga suami, ya mereka menilai kadang itu dibilang-bilang aja sama istri itu. Ya, nanti kalau rumah itu sudah jadi milik dia, nanti dia menikah lagi itu sudah jadi milik orang. Jadi sudah panjang. Gitu. Jadi ini maka perlu adanya akad yang jelas. Begitu pula jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misal antara orang tua dengan anak, ini dalam hal ya, akad juga nih, pemberian ya. Misal seorang ibu ya membantu modal usaha untuk anaknya dengan mengatakan, "Nak, ini ada emas mama 25 gram. Ya. Pakai ini buat modal. Kapan ada mudah kembalikan nanti." Ya. Kan biasa orang tua dengan anak. Ya. Tapi ini akan jadi permasalahan di kemudian hari ketika ya akadnya ini nggak jelas. Maka ini kalau kita katakan pemberian, kalau pemberian nggak boleh minta balik, ya. Karena namanya pemberian itu sukarela gitu. Ya. Kalau ini dianggap hutang piutang, maka nanti ketika pengembaliannya itu bagaimana? Ya. Apakah dikembalikan secara nilai daripada emas tadi 25 gram ataupun dikembalikan secara gramasi emasnya? Karena ini akan terjadi selisih perbedaan dengan selisihnya waktu. Contoh misalkan 25 gram pada tahun 2010 itu kurang lebih di angka 12 sampai 14 jutaan. 25 gram. Kalau misalkan ada emas batangan antam dan lain sebagainya. Nah, 2021 sekarang itu 25 gram itu sudah 21 sampai 22 juta. Ya, jadi kan ada selisih kurang lebih sekitar ya 8 sampai 10 juta. Ya. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan emas oleh ibunya tadi tahun 2010 ya, untuk modal anaknya, lalu ibunya mengatakan kalau ada mudah kembalikan. Maka pengembaliannya ini bagaimana nanti? Misalkan tahun sekarang, waktu dia sudah ada mudah rezekinya. Apakah dikembalikan secara nilai tahun dulu senilai 12 juta tadi, ya? Atau dikembalikan secara gramasi emasnya 25 gram? Karena kalau dikembalikan secara nilai dulu, itu mamaknya nggak dapat lagi 25 gram sekarang. Ya. Ataupun kalau dikembalikan gramasi emas 25 gram sekarang, anaknya menganggap kan dulu mak 25 gram 12 juta, ini sudah 22 juta. Ya. Maka ini bagaimana? Maka di awal itu harus dijelaskan akadnya. Kalau emas tentu harus kembalikan dengan emas, kecuali misalkan ibunya sudah mengikrarkan ini nilainya sekian, nanti kembalikan aja nilainya. Ya. Karena kenapa? Ketika tidak jelas akad, maka nanti akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ini bukan hanya berarti transaksi antara orang tua dengan anak saja. Begitu juga nanti transaksi antara ya kita dengan kawan misalkan, kita ada kasih pinjam emas, ya. Lalu nanti kembalikannya bagaimana?
Ini juga pada ujung-ujungnya jadi nggak enak, ya. Jadi permasalahan di kemudian hari. Jadi oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan tata cara hibah tersebut, ya. Karena rukun hibah, perlu kita ketahui rukun hibah itu ada 4. Yang pertama ada pemberi hibah, yang kedua ada penerima hibah, yang ketiga ada objek yang dihibahkan, ya. Jadi ini juga sering terjadi permasalahan nih objek ini. Kadang-kadang seperti ini. Untuk anak pertama sudah dikasih satu ruko misalkan. Anak kedua dihibah satu buah rumah. Anak ketiga, ya. Ayahnya bilang sama anak yang ketiga, "Nak, nanti kalau ayah ada rezeki, ayah bangun rumah buat adik." Ya. Ini kan objeknya belum ada. Ya, jadi ini jadi permasalahan juga. Karena di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwasanya la yasihul hibah al-ma'dum. Enggak boleh kita menghibah sesuatu yang belum ada. Ya. Jadi ini juga harus diperjelas nih bagaimana. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang keempat daripada rukun hibah, tadi ada objek yang dihibahkan, yang keempat harus ada ijab kabul, serah terima, al-qabdu, ya. Maka disebutkan, ya, di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syairazi, ya, beliau mengatakan bahwasanya wala tasihu illa bil ijab wal qabul. Jadi hibah itu tidak sah kecuali dengan adanya ijab kabul. Karena kenapa? Beliau menambahkan lagi, li'annahu tamlik adami faftaqiru ilal ijab wal qabul kal bai'u wan nikah. Jadi karena hibah itu adalah pemberian hak milik dari seseorang, maka dia butuh kepada ijab dan kabul sebagaimana dalam jual beli dan nikah. Ya, itu butuh ijab dan kabul. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentu banyak terjadi di permasalahan di kemudian hari, ya, berkaitan dengan masalah pemberian ini, ya, apalagi kalau kita lihat hukum hibah itu memang dia sunnah, ya, sunnah dia. Tapi kalau misalkan ada orang yang memberikan hibah lalu dia menarik kembali hibahnya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan dalam 2 riwayat hadis Rasulullah SAW itu disebutkan al-aidu fi hibatihi